Kita lanjut nih. Bagaimana komentar dari penjelasan dari Gus Aziz Jazuli ya? Nih. Terima atau jangan? Betul. Itu ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara direndahkan oleh oknum-oknum Habib yang seperti ini. Lalu apakah kemudian saudara-saudara kita itu akan selalu memuliakan? Oh iya Bib, betul, iya, Anda ini Masya Allah, Anda ini keturunan Rasul, apakah begitu? Lalu ini orang-orang yang merasa NU, ketika ulamanya direndah-rendahkan seperti itu, diiblis-ibliskan seperti itu, lalu apakah kemudian diam saja? Artinya bukan untuk memprovokasi ya, tetapi untuk penyadaran bahwa kita ini ketika ingin menjadikan satu tokoh sebagai suri toladan dalam kehidupan kita, ya kita harus memilah-milah mana yang sekiranya pantas untuk dijadikan suri toladan, mana yang sekiranya ulama yang tidak berilmu, dia mengaku ulama tetapi dia tidak berilmu, apakah yang seperti itu harus kita jadikan sebagai suri toladan? Mari kita surgakan Indonesia. Bentar ya, ada yang lewat lagi nih. Lewati. Ya, itu kita harus sadar bahwa orang-orang yang seperti ini ternyata masih disukai itu oleh masyarakat. Masya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Ya saya heran ya, kenapa orang-orang seperti Kabib-Kabib itu masih disukai oleh masyarakat atau sebagian masyarakat? Mungkin bukan sebagian besar ya, sebagian kecil. Ya jawabannya sederhana, karena mereka sudah berhasil hipnotis, mempengaruhi, meyakinkan para umat Islam yang kurang literasi agar percaya kepada mereka, apalagi mereka membranding dirinya sebagai keturunan Rasulullah. Di situ letak pangkal persoalannya. Saya yakin kalau mereka itu tidak mengaku sebagai keturunan Rasulullah, mereka nggak laku kira-kira. Ya, karena dia membranding sebagai cucu Nabi, keluarga Rasul, anak cucu Nabi gitu, akhirnya banyak orang yang masih percaya. Karena mereka juga mendoktrin mereka itu adalah penjamin surga, akan tetap bersinar. Klan Ba'alawi menerangi dunia. Klan Ba'alawi adalah kekasih-kekasih Allah, seperti itu ya. Itu menjadi salah satu daya tarik oleh Muhyiddin. Akhirnya Muhyiddin ada yang menjadi budak spiritual mereka ya. Astagfirullahaladzim ya. Ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua ya, agar kita menjadi orang yang cerdas dan selektif dalam memilih siapa yang harus kita jadikan sebagai suri toladan. Ya, jangan ketika kita mendengar nama Habib kemudian kita langsung merendah diri. Jangan. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan status kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, orang Jawa, orang Sumatera, yang dari Kalimantan bangga dengan kekalimantanannya, yang Madura, yang Bali, yang Nusa Tenggara, yang Sulawesi, yang Papua, yang Maluku, dan seterusnya lah. Harus bangga dengan tanah air kita. Kenapa kita harus memuliakan bangsa lain? Ya, sementara kita sendiri tidak memiliki jati diri bangsa Indonesia ini. Mari kita simak selanjutnya. Anak ibu jadi ansor apa di bangsa itu sampai mampus tidak ada kata bangsa. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ayat Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan anak mereka. Jangan sampai anak bapak, anak ibu masuk ke dunia, masuk ke Banser, ke Ansor sampai mati. Apa-apaan ini? Yang seperti ini mau diikutin. Astagfirullahaladzim. Ini namanya Alwi Assegaf ini, Habib Bapak Alwi Assegaf. Ini kalau tidak salah itu anaknya siapa, Habib Sepuh itu, yang namanya Abdurrahman Assegaf itu, Habib Abdurrahman Assegaf itu ya, yang ketika membahas, ketika menyakiti Habib, maka menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video saya yang beberapa hari yang lalu itu, ini anaknya ini, ya, Subhanallah. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan bercahaya. Apapun bentuknya, itu laknat Allah Ta'ala. Langsung laknat Allah Ta'ala. Memangnya Bapak Alwi Assegaf ini tahu apa itu Islam Nusantara? Jangan-jangan Anda ini nggak tahu
Islam Nusantara itu seperti apa. Ya, sementara ketika Anda itu tidak mengetahui sesuatu yang tidak, Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, itu namanya apa coba? Aduh. Habib yang seperti ini masih diikuti, ya, masih ngikutin, masih kita ikutin. Habib yang seperti ini. Coba terus. Aku yang bicara, suruh sebarluaskan di Jawa-Jawa, di seluruh Indonesia, cina. Kenapa? Emang ada masalah apa Anda dengan NU? Ada masalah apa Anda dengan Ansor? Ada masalah apa Anda dengan Banser? Terus mau ngikutin siapa? Mau ngikutin Anda ini? Ya apa ya? Apakah harus mengikutin Anda nih yang seperti ini? Aduh. Ya, barangkali itu ya sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini menjadi bahan introspeksi bagi diri kita semua, bahan renungan bagi kita semua. Kenapa sih sampai begitu memaksakan? Jangan ikuti Islam Nusantara, laknat Allah dan seterusnya. Kok suka-suka membawa Allah ini? Seolah-olah memposisikan dirinya itu adalah Allah Ta'ala. Aduh. Ya begitulah sahabat-sahabat, barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gus Aziz Jajuli atas videonya. Mudah-mudahan memberikan edukasi manfaat kepada masyarakat yang mendengarnya. Jadi kesimpulan kita pada video kali ini, saudaraku, pertama, Ba'alawi tidak bisa membuktikan pengakuan sepihak mereka, klaim sepihak mereka sebagai keturunan Rasulullah. Dan sebagian orang masih percaya sebagai keturunan Rasulullah karena kedoktrin. Sebagian umat Islam yang masih percaya kepada Ba'alawi karena mereka kurang literasi. Kalau menurut istilah kita ya bisa dibilang mereka macet logika ilmiahnya. Kalau nggak boleh dibilang bodoh atau dungu. Yang kemudian adalah sebenarnya masalah ini mudah sekali untuk diselesaikan dengan cara menyelesaikannya dengan hukum pembuktian. Jadi dibuktikan saja. Selama mereka bisa membuktikan ya kita taslim, mengikuti, percaya, sami'na wa ata'na. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, dari mana kita mau percaya? Apa dasar kita mempercayai mereka? Nggak bisa lah kita hanya berpegang kepada pendapatnya ulama ini, ulama itu, karena ulama itu sudah mempercayai misalnya husnuzon. Nggak bisa. Nggak bisa kalau kita hanya berdasarkan kepada surah wal istifadoh. Padahal surah wal istifadohnya Ba'alawi setelah abad 9. Sementara sebelum abad itu berdasarkan kajian ilmu, filolog, itu sepi, tidak ada catatan. Padahal yang namanya juriyah Nabi yang asli yang lain itu semua punya catatan lengkap. Baik itu bukti-bukti eksternal dan internal lengkap. Sementara Ba'alawi dia hanya menunjukkan bukti secara internal dari catatan mereka sendiri. Kalau hanya pencatatan mereka sendiri itu kan berarti klaim sepihak. Kalau klaim sepihak saya sendiri pun bisa ngaku-ngaku kayak gitu. Saya cucu Nabi, lalu saya buat kitab sendiri, saya buat kitab sendiri, nggak ada saksi, nggak ada yang mengakui. Ya, kalau seperti itu, semua orang bisa cuma ngaku-ngaku tanpa bukti. Disitulah makanya kita harus selektif ya. Kemudian sudah menjadi karakter mereka, ciri khas mereka, ciri khas Ba'alawi yang kita sebut dengan Ba'alawiisme, Hadromiisme ya, Habibisme. Bahwa mereka karakternya memang sangat arogan. Itu dipengaruhi oleh pengakuan mereka dan klaim dari mereka, propaganda mereka sebagai keturunan Rasulullah. Coba kalau dia tidak mengaku sebagai keturunan Rasulullah, nggak mungkin mereka sombong. Karena dia merasa percaya sebagai keturunan Nabi, maka mereka sombong dan arogan. Di situ persoalannya ya. Makanya kita sampaikan soal nasab ini berlaku untuk semuanya. Untuk Habib yang baik pun, untuk Habib yang lembut, Habib yang kasarnya, yang jahat atau yang hitam putih, merah putih, kelabu dan sebagainya, mereka selama mengaku sebagai keturunan Nabi harus membuktikan dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Saudaraku, sekarang ini sepertinya semuanya serba dimudahkan dengan ditemukannya teknologi. Hal-hal yang dulu masih menjadi misteri, sekarang bisa dibongkar kebenarannya.
Hal-hal yang dulu masih belum terungkap sekarang bisa dibuktikan dengan pemajuan teknologi. Apa? Ketika bicara genetika, bicara tentang nasab, itu kan bicara tentang biologi. Ya pakai ilmu genetika, tes DNA. Tetapi dari pihak mereka kemudian mengharamkan. Padahal sebelumnya mereka mewajibkan. Sudah viral yang namanya Rizik Syihab, keluar-keluar di mana-mana. Wajib tes DNA. Setelah mereka diketahui ternyata tes DNA-nya dari Ba'alawi, Rizik Syihab dan sebagainya itu haplogrupnya G, terbukti mereka bukan keturunan Nabi, kemudian dia mengatakan haram tes DNA. Saya berpikir sebagai orang awam, seandainya Ba'alawi itu ternyata tes DNA-nya adalah C1 sesuai dengan keturunan Nabi, pasti dia tidak akan mengharamkan. Karena sebelumnya mereka sudah mewajibkan. Seandainya Ba'alawi tes DNA-nya adalah terbukti keturunan Rasulullah, pasti dia teriak-teriak makin keras lagi ya, bahwa Ba'alawi keturunan Nabi berdasarkan tes DNA. Wajib, semua tes DNA wajib. Tidak akan ada yang mengharamkan seperti mantunya Rizik Syihab ya. Kenapa dia mengharamkan? Ya karena mereka tahu hasilnya tes DNA mereka itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Ya, seperti itu saja. Mudah sekali sebenarnya. Maka saya bilang kepada siapapun oknum dari kalangan manapun, sebagai ulama atau kiai, ustadz, buya, ya mungkin oknum pejabat, aparat yang masih percaya Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, maka kita bisa bilang diduga dia sudah kehilangan akal sehatnya. Ya mungkin akal sehatnya nggak berfungsi, macet karena tersumbat oleh doktrin yang berabad-abad lamanya yang ditanamkan oleh Ba'alawi. Seperti itu. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang sebenarnya secara dikenal masyarakat masyhur sebagai seorang ilmuwan, sebagai ulama, ustadz, pejabat, buya dan sebagainya, tapi masih taklid buta, fanatisme berlebihan, mengkultuskan Ba'alawi dan percaya Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja dia itu seperti itu karena doktrin yang sudah tertanam dalam, tebal banget, menghujam ke dalam pikiran mereka. Mereka susah sekali kayak gini nih untuk disadarkan. Begitu ya. Nah, saya coba baca-baca komentar Anda nih. Bagaimana nih komentarnya? Saya langsung dari yang terbaru ya. Karena banyak sekali nih yang komen hadir pada sore hari ini. Dari Garuda Sakti, haram hukumnya menghormati KB Ba'alawi. Nah, saudaraku, sudah sering disampaikan oleh Ki Haji Madudin Usman. Soal polemik nasab ini tetap harus dijaga dalam koridor ilmiah, dalam diskursus ilmiah. Sorry ada gangguan dikit. Jadi kita memang harus tetap menjaga akhlak, adab ya, jangan sampai kita kehilangan akhlakul karimah dan adab. Oleh karena itu kita harus melakukan tindakan-tindakan yang terarah dan terukur. Tidak boleh membalas persekusi dengan persekusi, nanti bisa kacau negara nih. Kita harus tetap jaga persatuan, kita harus tetap taati hukum. Ya, saudaraku. Begitu. Kalau sekedar hanya untuk cuap-cuap ya bolehlah. Tetapi yang pasti saya setuju memang haram hukumnya mengakui Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah setelah terbukti berdasarkan kajian ilmiah seperti ini ya. Bukan mengharam-haramkan kajian ilmiah, mengharamkan tes DNA, mengharamkan sains gitu ya. Karena sudah menjadi sunnatullah nih, sudah adanya takdir Allah bahwa dengan kemajuan zaman kita bisa melihat kebohongan dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan dengan teknologi. Sekarang begitu luar biasa loh, teknologi itu bisa memecahkan persoalan-persoalan yang selama ini dianggap misteri ya kan. Nah, kita tetap menghormati, mencintai sesama manusia berdasarkan akhlaknya, berdasarkan ilmunya. Kita menghormati bukan karena nasabnya tetapi karena pengalaman ilmunya ya. Begitulah kurang lebih. Jadi siapa lagi nih? Dari Bang Yayong Marjono. Wah, kalau terbukti bukan Habib, kita boleh ambil kekayaan para Habib hasil tipu-tipu jual darah Rasulullah. Jangan begitu, Abang. Kita negara hukum, Abang. Nggak boleh seperti itu. Ya, kemudian dari
Bang Alek, terima kasih Bang Alek. Sebenarnya kalau para Habib itu ucapannya bisa dijaga, tidak mungkin seperti ini. Segala sesuatu ada sebab dan akibat. Betul abangku, abangku Alek, luar biasa. Di dalam sebuah teori peristiwa, di dalam ilmu sejarah, itu memang ada istilah atau dikenal dengan ilmu atau teori lah kalau boleh saya bilang itu. Ada teori kausalitas, teori sebab akibat. Bahwa segala sesuatu itu ada sebab dan akibat. Seperti apa ya, teori siklus gitu ya. Dia berputar seperti roda, muter. Jadi kalau hari ini ada peristiwa, maka peristiwa itu diakibatkan oleh peristiwa yang sebelumnya terjadi. Nah, peristiwa yang akan datang itu diakibatkan dari peristiwa hari ini ya. Sehingga kalau kita berdasarkan ilmu kausalitas ini, itu bukan karena dukun kalau kita bisa memprediksi hari esok, tetapi karena ada analisis kausalitas ini. Jadi contoh begini ya, kalau Mbak Alawi itu ceramahnya terusan menghina orang-orang Nusantara, ya kan? Lama-kelamaan bangsa Nusantara tidak akan terima, dia juga akan menolak gitu. Akan kemudian bertanya, ini masa keturunan Nabi seperti ini kelakuannya? Ya, jauh panggang dari api gitu. Akhirnya mengakibatkan orang-orang Indonesia yang tadinya husnuzon, berprasangka baik, karena perilaku yang tidak baik dari Mbak Alawi itu, ya nggak mungkin terus-terusan kita berprasangka baik. Bagaimana kita berprasangka baik, perilakunya kayak gitu, perilakunya jelek, ya tentu akhirnya kita akan mencari jati diri mereka. Sebenarnya dia itu keturunan siapa? Nggak mungkin keturunan Rasulullah perilakunya jelek, karena Rasulullah adalah orang mulia yang perilakunya mulia. Rasulullah disebut mulia karena perilakunya mulia. Lalu kita bertanya, ini tak mungkin lah, ini perilaku ini seperti ini keturunan Rasulullah, tak mungkin lah. Akhirnya kita kemudian meneliti, Kiai Manuddin tergugah untuk meneliti. Nah, tenan, bener kan? Ternyata memang sudah takdir Tuhan. Ya, akhirnya kepalsuan mereka terbongkar. Ternyata berdasarkan multidisiplin ilmu, berdasarkan multi kajian ilmu, secara ilmiah bukan fitnah, Mbak Alawi terbukti bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kajian perilaku, Dr. Soleh itu menyebut tanpa riset itu Mbak Alawi bisa kita simpulkan bukan keturunan Rasulullah dari berdasarkan Al-Quran hadis. Karena apa? Keturunan Rasulullah itu terjaga perilakunya. Apalagi seseorang itu kalau di dalam tubuhnya ada genetika Rasulullah, pasti genetika itu yang akan mengendalikan, yang akan mengontrol perilaku orang itu. Saya tadi sudah contohin di awal video ini ya. Kalau di dalam tubuh kita ada genetikanya harimau, pasti perilaku kita kayak harimau, bukan? Nah, kalau memang ada di dalam tubuh seseorang ada genetika Rasulullah, genetika orang mulia, genetika orang suci Rasulullah, ya tentu saja perilaku orang itu akan seperti Rasulullah, nggak akan jauh panggang dari api. Sederhana kan? Nah begitu, saudaraku, betul sekali tadi teori kausalitas sebab akibat. Nah ternyata berdasarkan kajian kitab nasab sejarah filologi, mereka juga terbukti namanya tokoh Ubaidillah itu adalah fiktif, ya fiktif gitu loh. Nggak ada tokoh Ubaidillah itu adalah siasat licik mereka mau mencangkokkan nasab Alawi kepada nasabnya Rasulullah, keturunan Rasulullah gitu ya. Apalagi berdasarkan tes DNA, mustahil Alawi sebagai keturunan Rasulullah, ya kan? Lanjut saya baca-baca. Yang terbaru dari siapa nih komentar terbaru? Cek ya, cek komentar terbaru. Live chat terlihat. Oh, ini dari kosong. Rizik Bahar Taufik masih menyusun strategi untuk mencuci otak Muhyiddin sebanyak-banyaknya untuk menumbangkan Pancasila. Pancasila mau dirubah menjadi khilafah Islamiyah. Habib palsu ini harus dicegah. Betul saudaraku. Mari kita ikut berkontribusi ya mencegah kelakuan destruktif dari Mbak Alawi dengan cara membagikan video ini seluas-luasnya kepada grup-grup WhatsApp-nya Habib tuh, biar Habib tahu itu ya.
biar dia segera menghentikan. Tetapi yang jelas saudaraku, apa yang sudah kita lihat selama ini, upaya mereka mencari Mukibin ya tentu saja mendoktrin. Yang pertama jelas mereka itu menggunakan dalil-dalil agama, memanipulasi ajaran agama, memanipulasi hadis, dalil hadis, apalagi bahkan memalsukan hadis ya, memelintir dalil gitu ya. Nakut-nakuti dengan neraka, mengiming-imingi surga, sudah jelas itu doktrin-doktrin itu ya. Begitu itu. Tetap dia merasa ini adalah orang paling mulia keluarga Rasul gitu. Nggak jauh-jauh dari situlah, itulah senjata mereka yang diwariskan oleh para leluhur mereka yang dipropagandakan kepada warga muslim Nusantara ya. Oke, saudaraku dari Bang Amir Umartono. Indonesia dalam persimpangan sejarah di mana kiai-kiai pondok pesantren dan ulama-ulama yang saat kampanye ribut dukung-mendukung, ribut dukung-dukungan, kenapa mereka pada diem dan angkrem dalam ponpesnya, sedangkan NKRI dalam masalah besar? Saudaraku, ya alasannya bisa macam-macam. Tetapi yang paling mungkin kita bisa prediksi adalah mereka memang mencari rasa aman. Karena dengan bersuara itu punya konsekuensi logis yang sangat kita tidak bisa duga. Ya misalnya Kiai Madudin, ya. Kiai Madudin itu sejak pertama beliau publikasi karya ilmiahnya, beliau sudah dilaporkan di Polda Yogyakarta, ya. Coba ketik itu, Kiai Madudin dilaporkan polisi di Jogja, di pencarian Google, itu jelas ada itu. Kemudian Kiai Madudin juga dipersekusi, ya. Ketika beliau mau ceramah, ada sekelompok muhibin melarang, itu sering terjadi, walaupun seringkali tidak diberitakan. Nah, intimidasi dan seterusnya, bahkan disomasi terakhir beliau, ya, dicaci, dimaki, bahkan ada yang menyebut beliau ini dajjal, ada yang menyebut khawarij, ada yang menyebut apalagi itu, ya. Itu jadi sebagian ulama tidak ada yang punya keberanian menerima segala konsekuensi kalau menyuarakan kebenaran. Tetapi kalau berdasarkan survei yang disampaikan oleh Dr. Ubaidillah Tamam itu kiai-kiai pribumi, khususnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu sudah ada perkiraan 80-90% itu mereka sudah mendukung Kiai Madudin. Walaupun tidak semuanya mau bersuara. Ya, karena cari aman. Memang orang-orang yang mau bersuara kritis adalah orang-orang yang sudah berpikir anti kemapanan, karena kemapanan kadang-kadang menjadikan stagnasi dan negeri ini tidak akan segera menemukan jati diri dan nggak mau maju-maju, nggak akan segera mengejar ketertinggalan kalau selalu diam-diam saja. Maka orang-orang yang anti kemapanan ini luar biasa, kritisnya luar biasa, ya, demi kemajuan dan demi keamanan bangsa justru. Ya. Ya, Bang Thohir, memang jadi memanipulasi ajaran agama, nilai-nilai agama itu menjadi dasar mereka untuk menjadikan para budak-budak ini terus-terusan taklid buta, fanatisme dan mengkultuskan mereka. Ya antara lain begini, ada agama kan mewajibkan katakan begitu untuk menghormati juriah Nabi ya, lalu menghormati ahlul bait, lalu kemudian mereka manipulasi tuh. Mereka adalah ahlul bait, Habib adalah ahlul bait ya. Kan begitu. Akhirnya pada orang banyak itu menghormati mereka dan husnuzon. Itulah cara-cara mereka memanipulasi. Bahkan kitab aja dimanipulasi, dipalsuin gitu, ya. Dan kemudian mereka itu selalu mendekati penguasa. Di zaman kolonial siapa yang menjadi penguasa? Ya pemerintah kolonial. Itu didekati oleh mereka. Dia bekerja kepada pemerintah kolonial, membantu pemerintah kolonial ya, mengharam-haramkan yang halal. Contoh, sudah jelas ya pada masa kolonial itu melawan Belanda adalah sesuatu yang halal. Diwajibkan karena membela negara, jihad fisabilillah. Tapi lihat, dalam karyanya Utsman bin Yahya menyebut bahwa
keturunan Wali Songo, para kiai-kiai Torekoh itu dianggap sebagai pembuat keonaran, kerusuhan, harus ditangkap. Ya, yang melawan Belanda itu pembuat keonaran. Belanda adalah pemerintahan yang sah. Menurut Habib tuh, akhirnya waktu itu kan melemahkan perjuangan. Akhirnya bukan banyak ya, sebagian orang Muslim akhirnya pecah, ikut kepada Habib. Ya, sebagian masih berjuang melawan Belanda. Tapi yang pasti Belanda waktu itu memang dibantu oleh Habib, dan Habib tidak ada yang berperang melawan Belanda. Yang ada malah berpihak kepada Belanda. Ya, saya tidak menemukan catatan sejarah Habib ikut perang, itu tidak ada. Makanya saya itu heran, ada itu Habib yang di Gresik itu ya, di Gresik itu yang di Hauli kemarin tanggal 23 Juni ya, 2024 itu. Mati tahun 1957 kalau nggak salah tuh. Itu di Hauli begitu besar oleh Habib-Habib, lalu merampok kota dengan mengatakan Haul Gresik. Apa kontribusinya untuk negara? Dia nggak ikut perang, itu dia bukan pahlawan nasional. Tapi dengan membranding sebagai curian Nabi, ya, sebagai pendakwah gitu ya. Tapi akhirnya didukung oleh para muhibbin. Tapi sebenarnya dia nggak punya kontribusi kepada Gresik. Harusnya kan Sunan Gresik yang di Hauli Gresik itu. Tapi kan bagaimana lagi, kita itu seringkali sudah terkooptasi dan sudah dihegemoni oleh para keturunan imigran ini, sehingga kita nggak berani bersuara. Minimal mereka takut dosa. Kalau tidak takut dipersekusi, takut masuk neraka. Kalau tidak takut dipersekusi, mereka minimal takut tidak masuk surga. Makanya saya ketawa gitu loh kepada orang-orang saudara-saudara kita ya, orang-orang yang bahkan disebut ulama, disebut kiai, disebut oknum pejabat itu. Mereka menjadi jongos, menjadi budak spiritual gitu ya, nggak menggunakan akal sehatnya. Itu saya ketawa saja. Wow, seperti ini begitu luar biasanya ya akibat dari doktrin ya, seperti itu. Kita lanjut ya, komentar terbaru. Dari Bang Thohir, bener juga Gus, semestinya iya Sunan Gresik loh. Iya. Ya kan sudah viral saudara. Itu kan saya orang awam, tapi sebenarnya banyak orang-orang pinter, orang cendekiawan gitu, yang sudah paham. Sebenarnya nggak layak tuh yang namanya Pak siapa ya, saya lupa namanya, Habib siapa gitu ya, yang meninggal tahun 1957 tuh. Itu apa kontribusinya kepada Indonesia, kepada Gresik itu apa? Kalau dibanding dengan Sunan Gresik jauh banget ya. Itulah, tetapi kan mereka strategi marketingnya luar biasa, mampu menghipnotis warga Gresik gitu. Dan orang-orang Muslim sebagian besar yang percaya kepada mereka keturunan Nabi, akhirnya mereka itu melihatnya bukan jasanya kepada Gresik, yang dilihat mereka adalah keturunan Nabinya. Klaim mereka sebagai keturunan Nabi ini benar-benar menghipnotis banyak sekali umat Muslim yang percaya. Ya, umat Muslim seperti itu bukannya sebenarnya bodoh ya, karena kedoktrin, dia tidak mau menggunakan akal sehatnya. Ya. Terima kasih Lekhar. Ya, ini komentar terbaru dari Lekhar. Orang Cina ke Indonesia bawa modal. Ya. Berdagang dan membuka lowongan kerja. Habib datang cuma perintah-perintah berlagak kayak tuan. Dia membawa ajaran yang dimanipulasi. Dia membawa klaim sebagai keturunan Nabi. Akhirnya mereka bisa menjadi juragan, menjadi majikan di Nusantara dengan membodohi umat Muslim yang taklid buta dan husnuzon. Makanya saya katakan sesuai dengan instruksi Kiai Ahmaduddin, haram hukumnya saudara-saudara sekarang ini husnuzon. Kenapa? Karena sudah ditemukan fakta bukti-bukti bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Bukannya bukti bahwa mereka keturunan Nabi, bukan. Bukti bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka haram kita husnuzon. Husnuzon, berprasangka baik kepada Ba'alawi, itu sama dengan membuat lubang untuk kehancuran diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita husnuzon, maka kita akan didatangi oleh Ba'alawi. Akan dipelukutu, artinya diperdaya. Akan diminta segala sumber daya yang kita punya.
dengan ancaman neraka tidak mendapatkan syafaat gitu. Hanya orang-orang yang masih berpegang teguh kepada logika akal sehatnya, ya, yang mau skeptif dan selektif, itu insya Allah akan selamat ya. Itu ilmunya, ilmu cara menghadapi doktrin Ba'alawi. Kalian jangan percaya. Tapi kalau kalian sudah datang ke majelisnya Habib, membawa pikiran kamu percaya gitu, Habib bisa membawa syafaat gitu, ya otomatis Anda akan pulang dengan pikiran kosong kecuali pikiran yang isinya cinta kepada Pak Habib. Jadi sebenarnya kalian datang ke majelisnya Habib itu pertama kalian dikosongkan dulu pikiran Anda, didonkan itu dulu. Habis itu diisi dengan doktrin-doktrin untuk mencintai Habib. Habib keturunan Nabi, penjamin surga. Tae orang ngajar. Oke, kita lanjut ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya mohon maaf ya, gangguan jaringan internet tidak lancar. Mudah-mudahan Anda tetap setia. Haul itu budaya Syiah. Maka yang paham itu akidahnya Syiah. Nanti jika sudah dominan dan besar jamaahnya, mereka mimpi berkuasa, dan jika tidak sanggup dengan cara demokrasi, mereka akan kudeta. Nah ini benar, luar biasa Bang Amir. Bang Amir, orang golongan Syiah adalah golongan yang paling pandai berkamuflase. Bagi mereka bisa menghukumi dirinya dengan sekehendak mereka sendiri, ya. Ya, konsep imamiyah yang dilaksanakan Rizik Syihab itu juga menunjukkan sebuah bukti sebenarnya Rizik itu juga Syiah. Cuman kalau masalah nikah kontrak itu karena begitu begitu istilahnya begitu kelihatan sekali kalau menunjukkan kesiahannya, mereka soal kawin kontrak itu pasti disembunyiin. Tetapi kalau kalian mau datang ke puncak itu tidak sedikit itu warga pribumi yang menjadi pelanggan mereka. Itu udah viral ketika jadi Google tuh informasi tentang nikah kontrak. Oke, dari Bang Sen Aurel, Rizik Syihab pantasnya preman Tanah Abang. Memang ya, saya terus terang mengikuti Kiai Ahmaduddin dalam beberapa teori, salah satunya adalah tentang teori seseorang itu layak disebut ulama atau bukan. Orang-orang sekelas Pak Rizik, Pak Bahar, bahkan Pak Lutfi bin Yahya itu ternyata kalau kita berpegang kepada konsep yang disampaikan Kiai Ahmaduddin, kalau kita merujuk pada teorinya Kiai Ahmaduddin tentang ulama, maka tokoh-tokoh yang saya sebut tadi itu bukan ulama itu. Bukan ulama. Mungkin kalau Pak Lutfi disebut sebagai politisi itu layak ya, ahli politisi, praktisi politik. Ya, itu kan bagus ya, itu kan seorang keahlian. Jadi tidak sebuah penghinaan tuh. Kita sebut dia seorang praktisi politik itu bukan penghinaan, karena itu profesi yang juga layak untuk dilakukan bagi yang suka. Mungkin Pak Rizik ya sekedar penceramah gitu, atau orator gitu ya. Habib Bahar ya sama lah kira-kira. Mungkin dia seperti itu. Ya kalau kalian nggak terima ya mohon maaf. Itu kan subjektif penilaian kita ya. Dan saya juga ada dasarnya teori yang disampaikan oleh Kiai Ahmaduddin. Aduh, oke saudaraku, Jakarta Pensis datang lagi ya. Terima kasih karena waktu yang sudah panjang kita live kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata kepada semuanya. Tetap kita jaga persatuan ya, perdamaian. Kita saling menghormati, menghargai, bertoleransi dalam perbedaan, walaupun berbeda tetap satu. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Video ini dibuat bukan untuk ujaran kebencian, ya bukan untuk provokasi, adu domba, bukan. Justru saya ingin menyatukan dalam sebuah visi misi untuk Indonesia jaya, saling menghargai, tidak ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Oke, itu saja. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!